Kita masuk ke halaman 18 di subjudul napas sebagai jembatan penghubung tiga dimensi. Nah, tiga dimensi itu maksudnya, ya coba ya, ini cara sederhana yang mungkin saya ulang-ulang, mungkin teman-teman yang baru melihat ya Mas Wair ya, melihat apa ngaji fikih nafas kita. Coba sadari napas gitu aja. Pertama sebelum sadar napas, kalau pas stres misalnya ada orang stresor itu nanti akan membuat napasnya tidak teratur. Jadi kan tadi napas teratur membuat orang tenang. Sebaliknya orang nggak tenang membuat napas nggak teratur. Jadi kayak saling mempengaruhi. Biopsikologis itu dihubungkan oleh napas. Ya, jadi kalau makanya kita bisa menggunakan napas itu sebagai cara yang sangat baik Mas untuk meningkatkan level fisik maupun ke emosi. Nah ini saya cerita jadi itu ya, jadi itu teknik tadi tahan napas. Ini saya beri satu contoh bahwa napas itu bisa memperbaiki fisik dengan tahan napas penuh, bisa memperbaiki emosi dengan tahan napas. Makanya kalau di Tasawuf Indonesia sebelum kita memasuki dunia dimensi hakikat atau masuk ke dimensi spiritual, kita jadi gini ya, kalau di Tasawuf Indonesia saya memaknai, apalagi yang sudah beli buku Kerangka Konsep Sufi Healing, saya bahas hal ya. Di situ saya simplifikasi memang, karena itu konsep dasar ya. Tetapi kalau mau membahas hal secara lebih dalam itu gini. Dan itu nanti hal dan makom itu sangat mudah jika di zikir kita, bukan sangat mudah ya, lebih mudah zikir kita itu diwadahi napas. Nah ini nanti itu kalau saya sih nyebutnya modalitas yang diberikan oleh Allah, maka manfaatkan baik-baik. Dan itu diakui oleh para sufi bahwa nafas itu memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di ngaji bantuan praktis zikir nafas. Ya. Baik, kita hari ini akan masukkan ngaji bandungannya ya Pak. Ya. Yaitu di halaman 18. Ya. Sudah siap? Siap, kita mulai ngajinya hari ini. Baik ya, yang sudah pegang bukunya kita buka halaman 18 ya, panduan praktis zikir nafas. Sudah berbulan-bulan ya. Kita ngaji zikir nafas yang rencananya 2 tahun kayaknya. 2 tahun kurang lebih. Ya, kurang lebih ya. Mungkin lebih. Ya. Kita masuk ke halaman 18 di subjudul napas sebagai jembatan penghubung tiga dimensi. Nah, tiga dimensi itu maksudnya biopsikologi dan rohani. Biologi, psikologi dan rohani. Nah, itu tiga dimensi. Maka orang jika sering riyadhah atau sering latihan nafas Mas Wair itu ya secara fisik ya enak, ya secara psikologis ya enak, dan perjalanan rohani akan jauh lebih mudah, ya jauh lebih mudah. Itu nanti yang dimaksud tiga jembatan, napas sebagai jembatan penghubung tiga dimensi. Biopsikospiritual. Nah, ya atau begitulah, biopsikospiritual gitu. Iya boleh. Ya sudah pakai itu aja. Keindahan napas terletak pada kemampuannya menjadi jembatan yang tak terlihat, namun canggih antara dimensi fisik, psikologis dan spiritual. Oh iya benar. Benar apa? Biopsikospiritual. Dalam diri kita. Ini adalah simpul yang mengikat seluruh aspek keberadaan manusia. Jadi manusia itu kalau disederhanakan ya tiga dimensi itu Mas. Yaitu fisik, biologis, fisik ya biologis ya. Biologis, lalu psikologis, lalu spiritual. Biopsikospiritual. Napas adalah penghubung fisik dengan psikologis. Seperti yang telah dibahas bahwa cara napas mempengaruhi respon stres tubuh adalah contoh sempurna. Jadi ya misalnya contoh kalau ini dengan cara napas saja ya. Untuk mencari manfaat biologis misalnya. Tarik nafas 2, 4. Ya, dengan napas yang hembusannya lebih panjang daripada tarikannya Mas, itu akan membuat saraf parasimpatis naik. Secara fisik nanti saraf jadi tenang. Kalau saraf tenang itu efeknya hormon-hormon. Nah, nanti hormon pertumbuhan jadi baik, hormon stres turun, lalu hormon pertumbuhan baik. Hormon pertumbuhan itu kalau anak kecil kayak anak saya kayak Awa ini, ya ini ada Awa di situ ya. Nah itu dia kan butuh tumbuh, namanya hormon pertumbuhan. Tapi kalau kayak saya kan nggak tumbuh naik.
Tapi hormon pertumbuhan diperlukan untuk meregenerasi sel. Oh, meregenerasi sel-sel yang udah sepuh mungkin ya. Sel-sel yang udah sepuh, yang sudah sudah tua ya. Sel-sel itu kan nanti dia harus diganti. Diregenerasi. Nah, diregenerasi. Nah, kalau regenerasinya nggak bagus ya, nanti terjadi penuaan lebih cepat. Nah, regenerasi yang bagus jika hormon pertumbuhannya baik, growth hormone. Dan itu dipengaruhi oleh tingkat stres. Mulai sampai kan saya kira kata-kata saya ini walaupun mungkin belum ada jurnalnya atau belum ada penelitiannya, tapi saya kira orang setuju. Kalau orang stres cepat tua, betul nggak? Betul. Nah, udah itu kan, jadi Mas Jawir neliti itu. Mengapa demikian ya? Sebuah napas yang tenang tidak hanya menenangkan detak jantung ya, fisik ya. Ya coba ya, ini cara sederhana yang mungkin saya ulang-ulang, mungkin teman-teman yang baru melihat ya Mas Jawir ya, melihat ngaji zikir nafas kita. Coba sadari nafas gitu aja. Pertama sebelum sadar nafas, coba lihat tubuhnya atau rasakan tubuhnya, terutama denyut jantung, rongga dada lah. Coba lalu sadari nafas, cukup sadari nafas. Cukup sadari nafas. Mau diafragma, mau napas dada, mau hidung mulut, mau hidung, ya. Pokoknya sadar aja pokoknya. Nah, coba lakukan 5 menit. Lalu lihatlah perbedaannya. Itu cukup, itu paling sederhana sebenarnya. Paling sederhana dan kalau mau dirincikan kan ilmunya banyak memang. Nafas 210 misalnya itu bagus untuk penderita diabetes. Nanti nafas 26 berfungsi untuk meningkatkan energi. Itu ada ilmu-ilmunya gitu. Tetapi kan mungkin ada beberapa orang yang bingung bagaimana caranya ya. Sederhananya begitu Mas Jawir. Jadi sederhananya itu sadari nafas. Sudah abaikan dulu nafas perut. Kalau memang bagusnya nafas perut, tapi kalau belum bisa ya udah pokoknya sadari aja. Itu sudah sangat baik kok kayak gitu. Sebaliknya, napas juga menghubungkan dunia psikologis dengan fisik. Nah, contoh ya, depresi atau stres berkepanjangan dapat menyebabkan ketegangan otot, gangguan pencernaan, dan bahkan masalah kekebalan tubuh. Ini sering tercermin dalam pola napas yang tidak teratur. Jadi Mas Jawir itu kalau stres, tapi sekarang kayaknya nggak stres sih ya. Sudah bahagia ya. Kalau pas stres misalnya ada orang stresor itu nanti akan membuat napasnya tidak teratur. Jadi kan tadi napas teratur membuat orang tenang. Sebaliknya orang nggak tenang membuat napas nggak teratur. Jadi kayak saling mempengaruhi. Biopsikologis itu dihubungkan oleh napas. Ya, jadi makanya kita bisa menggunakan napas itu sebagai cara yang sangat baik Mas untuk meningkatkan level fisik maupun ke emosi. Nah ini saya cerita, walaupun cerita saya ini sudah saya sampaikan secara detail di podcast, bukan podcast, konten yang lalu ya. Di episode yang lalu, teman-teman bisa lihat ya di episode yang lalu tentang tahan nafas. Tahan nafas. Ya, Senin kemarin. Yang Senin kemarin. Wah, masalahnya tidak ada Senin. Senin tanggal berapa coba? 29. 29. Nah, konten yang kita upload di tanggal 29. Atau 3 hari yang lalu ya. Iya, betul. Coba teman-teman lihat ya, itu saya jelaskan ada PPT-nya, ada PowerPoint-nya. Yang ingin dapat filenya hubungi admin Tasawuf Indonesia. Share. Misalnya kalau Mas Jawahir ini kan saya mau memberikan contoh lah untuk kata-kata yang saya tulis ini bahwa napas mempengaruhi fisik, napas mempengaruhi psikologis. Itu dengan contohnya dengan tahan napas. Ada tahan napas kosong, ada ya? Ada tahan napas penuh. Tahan napas penuh itu Mas Jawahir tarik napas, tahan, penuh lalu ditahan. Namanya isi. Tahan napas penuh atau isi? Penuh atau isi. Ya. Jadi tahan napas penuh, tahan napas setelah tarik napas. Itu nanti waktu Mas Jawahir tarik napas, itu nanti oksigen banyak Mas. Kan penuh itu. Banyak, lalu karbon dioksida naik tapi pelan. Nanti efeknya energi akan meningkat pesat. Jadi kalau Mas Jawahir ini capek nih. Yang sering buat capek fisik loh ya, bukan capek pikiran, capek fisik ini. Iya kan, misalnya mondar-mandir lah yang motor kadang capek. Misalnya kan dimintai tolong Basnas kan, ditolong tolong Basnas nyari apa Mas? Survei, asesmen dari masjid ya. Masjid atau masjid terus orang yang membutuhkan juga. Membutuhkan apa namanya itu? Bantuan. Nah, ya itu kan Mas Jawahir
bisa seharian kan? Iya, bisa seharian. Capek ya? Capek. Nah, waktu capek tahan napasnya gitu. Capek fisik loh ini. Fisik ya. Kan nggak capek pikiran kan? Enggak. Maksudnya pas mundar-mandir itu kan nggak capek pikiran kan? Iya, Kan cuma nemuin orang, assessment gitu. Ya. Nah, Mas Heri kalau pas capek tahan napas, tarik nafas, tahan napas sekuatnya. Ketika pertama kali ingin menghembuskan nafas langsung hembuskan. Lewat mulut, Mas. Oh ya. Jadi kalau tarik nafas lewat hidung lalu hembuskan mulut itu punya kecenderungan memperbaiki kondisi fisik. Oh, kondisi fisik. Ya, punya kecenderungan memperbaiki kondisi apa? Fisik. Fisik. Itu kalau tarik nafas lewat mulut, hembuskan nafas lewat tarik nafas lewat hidung, hembuskan nafas lewat mulut. Nah, jadi kalau teman-teman capek secara fisik gitu, tahan nafas. Lakukan 3 atau sampai 7 kali lah. 3-7 kali ininya periode napasnya. Tapi kalau teman-teman ada capek psikologis, saya patah hati. Ya, ini contoh. Mas Yawin nggak pernah ngerasain ya? Nggak pernah apa pengen? Ya enggak ya. Nah, misalnya orang merasa patah hati atau nyeri hati. Bukan nyeri ulu hati ya, nyeri hati. Nyeri hati, sakit hati. Nah, itu cara mengurangi secara cepat itu menahan napas kosong. Tarik nafas, hembuskan dengan hidung-hidung ya. Hidung-hidung, lalu setelah hembuskan selesai tahan napas. Sampai habis tahan napas. Itu nanti efeknya Mas Jawair, CO2 akan naik cepat. CO2 itu kalau naik cepat, fungsinya itu melonggarkan, merilekskan otot. Merilekskan neuromuskular. Merelekskan otot dan saraf. Neuro. Saraf otot. Ya neuromuskular, saraf yang ke otot. Oh ya. Jadi nanti ototnya nggak tegang gitu. Nah, coba ya itu dilakukan 7 atau 3 sampai 7 tarik nafas, hembuskan, tahan. Sekuatnya misalnya 30-40 detik ya. Lalu tarik nafas lagi, hembuskan, tahan gitu. Kurang lebih 7 kali. Tapi jangan dipaksa loh ya. Dipaksa itu cirinya gini. Dipaksa itu cirinya tarik nafas, tahan sampai menggeh-menggeh. Sampai pingsan. Sampai gitu. Nah, itu mungkin bagi Mas Jawair nggak apa-apa. Tapi bagi orang-orang yang punya problem fisik, apalagi problem pernafasan, kalau latihan tahan nafas jangan dipaksa. Kan? Disesuaikan kemampuan. Sesuaikan dan kemampuan. Paling aman itu loh, Mas. Paling aman itu tahan apa namanya itu? Sadari napas ya. Paling aman itu, latihan paling aman. Ya. Jadi kalau Mas Jawair dimintai tolong Jawa, saya kok stres ya. Udah sadari napas. Ya, itu kan cara sederhana. Apalagi kalau terus diberi zikir. Nah, jadi sadari napas sambil bersyukur, masih bisa bernapas. Nah, itu kan perlu disyukuri nggak sih? Perlu. Nah, ya perlu. Ayo saya ajak ke makam. Siapa yang mau nggak napas ya? Nah, kan gitu. Jadi itu teknik tadi tahan napas. Ini saya beri satu contoh bahwa napas itu bisa memperbaiki fisik dengan tahan napas penuh. Bisa memperbaiki emosi dengan tahan napas kosong. Biasanya tahan napas penuh itu lebih lama. Misalnya kalau saya tahan napas penuh misalnya, tahan napas bisa 60 detik. Tapi kalau tahan napas kosong paling 40 detik. Gitu. Tahan napas kosong ya. Ya itu diperhatikan karena nanti akan sering kita ulang, Mas. Istilah tahan napas penuh, tahan napas kosong itu kan sering kita ulang-ulang. Nanti akan sering kita ulang. Nanti teman-teman kan ada yang baru lihat satu langsung nanya, tahan napas kosong itu apa ya Ustadz ya? Ya, padahal sudah diulang-ulang. Berarti baru nonton. Berarti penting untuk nonton video-video yang lalu. Nah, silakan ditonton. Ya, gitu ya. Dan saya menduga gini Mas Jawair, kalau yang mirsani atau mengikuti Tasawuf Indonesia secara disiplin, runtut dari episode 1 sampai episode 25 setiap hari didengarkan, pagi dengarkan, sore dengarkan. Oh, nanti mendalam. Karena kita bahasnya mendalam ya. Kok gimana nggak mendalam ya? 18 halaman aja 26 episode. Itu kan kita bahasnya mendalam sekali. Bukan baca cepat ya. Benar-benar nah, itu tadi saya ingin memberi contoh bahwa nafas itu juga bermanfaat untuk psikologis dan fisik. Bahkan nafas juga menjadi penghubung dunia fisik atau psikologis. Nah, ini saya kasih strip. Biopsikologi sebenarnya istilahnya. Dengan spiritual. Tapi jangan dimaknani hubungan fisik lah ya. Maksudnya gini Mas Jawair. Kalau orang marah terus, kira-kira zikir enak gak sih? Nah, gitu aja lah. Enggak sih. Cara sederhananya. Mas Jawair kalau stres gitu. Zikir, sholat atau mesti. Iya, misalnya Mas Jawair ini stres. Alhamdulillah ada orang minta, Mas Jawair,
tolong nanti malam datang ke rumah ya, kita ada zikir jamaah gitu bareng. Mas saya pas zikir karena hatinya nggak enak, zikirnya nggak enak. Maka kalau di tasawuf Indonesia kan kita sering sering menuntun ya atau membimbing klien itu yang diterima kan emosi dan fisiknya kan? Karena kalau emosi diterima itu nanti emosinya luruh. Kalau emosi negatifnya luruh ya lebih enak dalam berzikir. Iya gitu. Apalagi kalau orang trauma, Mas. Orang trauma itu suruh zikir enggak, ya ini contoh guyon ya. Orang misalnya fobia atau trauma. Dulu itu saya pernah saya cerita diri saya. Dulu saya itu termasuk salah satu sama istri saya korban gempa Jogja tahun 2006 yang korbannya sampai 5.000 orang itu. 5.000 orang meninggal itu dulu. Saya sama istri saya kan kebruanan, Mas. Kejatuhan plafon bukan hanya plafon tapi dure plafon. Ternet dan kerangka-kerangka kayu-kayu, genteng-genteng, tembok gitu. Jadi saya sama istri saya ada di situ, ada di reruntuhan itu. Itu kan trauma saya. Trauma. Jadi kalau tidur lihat plafon dulu ya selama 3 bulan, wah takut nggak bisa tidur lihat atap gitu. Harus tidur di. Jadi kalau di rumah saya tidurnya dulu di tempat cuci jemur pakaian, Mas. Kan langsung lihat langit. Nah, terus kalau ada getaran sedikit gitu, langsung melompat. Nah coba ya kalau orang trauma berkepanjangan, zikir kan nggak enak, Mas. Nah, misalnya orang trauma pernah digigit coro apa? Kecoa misalnya terus trauma. Dia kira-kira zikir itu bisa jenak nggak? Enggak, jangan nanti ada kecoa, ada ini. Tiba-tiba kecoanya blok-blok. Makanya kalau di tasawuf Indonesia sebelum kita memasuki dunia dimensi hakikat atau masuk ke dimensi spiritual, kita merilekskan tubuh dulu, ya. Karena ini gerbangnya. Pintu gerbangnya di sana. Itu kalau istilah Majawahir yang sedang kita tulis itu kan zikir button up, button up. Nah, jadi kita ke tubuh dulu, sadari tubuh, nikmati, mau melampaui tubuh. Lalu emosi, kalau ada emosi yang muncul rasanya tidak tenang, diterima apa adanya. Nanti begitu terus, nanti baru masuk ke zikir. Karena itu gini loh, Mas. Zikir itu ibarat air ya. Bayangkan ini ada mata air itu energi ruhania. Lalu airnya yang mengalir itu adalah aliran zikir. Lalu selangnya itu tubuh. Tubuh dan emosi. Tubuh dan psikologis ya. Itu selangnya. Selangnya. Trauma itu seperti penyumbat selang. Penyumbat di pipa itu ya, Bang? Iya, itu kayak pipa yang ada sumbatannya. Nanti airnya kan nggak ngalir, Mas. Iya. Sehingga orang zikir rasanya nggak bisa enak. Mungkin ada pun kayak kosong PPAM gitu ya, yang kosong. Iya, nanti gitu. Cuma angin saja. Nah, makanya jangan sepelekan tubuh. Berzikir itu harus totalitas. Itu mengapa saya kemarin nulis artikel Mas Jawahir, mengapa syariat itu di dalam bersufi penting. Ya ini tapi saya tidak mengambil alasan dogmatis. Alasannya misalnya dalil nakli itu kan yang mau aja kan. Yang mau aja. Yang nggak percaya Al-Quran kan nggak bisa didalili pakai Al-Quran. Nggak percaya dia. Kecuali walaupun nggak percaya tetapi pakai nalar gitu. Itu lumayan. Tapi kan orang kalau sudah antipati, sudah a priori dengar dalil aja sudah. Nah, makanya saya memberikan dalil sensasi somatik. Yang kemarin saya ngobrol sama Mas Jawahir itu. Iya. Jadi betapa pentingnya orang itu ngikutin syariat. Karena syariat itu misalnya sholat, menggerakkan tubuh. Ini sebenarnya cara kita, karena tubuh itu selang. Jadi tubuh, pikiran, perasaan itu selang bagi energi ruhaniyah yang ngalir gitu. Nah kalau ini sumbatan, banyak sumbatan. Nah itu nanti energi ruhani nggak terasa, nggak bisa nyampe gitu Mas. Nggak bisa nyampe di orangnya itu. Ya kalau kita nyebutnya hal itu. Hal kalau dalam tasawuf hal, atau nanti kalau pakai ikhtiar tentu namanya makom. Nanti sekali-kali di rasa apa ya? Rasa. Hal itu rasa, tapi rasa yang ruhania. Jadi misalnya takut, bukan takut emosi. Jadi gini ya, kalau di tasawuf Indonesia, saya memaknai, apalagi yang sudah beli buku kerangka konsep sufi healing, jadi saya bahas hal ya. Di situ saya simplifikasi memang. Karena itu konsep dasar ya. Tetapi kalau mau membahas hal secara lebih dalam itu gini. Hal itu emosi.
Nah, cuma jangan sama. Emosi ada dua. Emosi yang berhubungan dengan spiritualitas dan emosi yang berhubungan dengan emosi yang hormonal yang saya sering cerita itu. Misalnya takut. Coba Mas Jawahir takut kepada Allah sama takut kepada dosen. Beda rasanya. Takut kepada Allah itu enak. Iya kan? Beda rasanya. Takut kepada Allah enak, tapi takut kepada dosen nggak enak. Nah, yang takut kepada Allah namanya hal. Tapi pahami aja gitu. Misalnya saya kalau semangatnya gitulah. Ya, emosi gitu aja ya. Walaupun nanti teman-teman di level tertentu harus memahami emosi psikologis sama emosi hal dalam tasawuf itu beda. Nah, tapi kalau dengar hal aja pertama kali gitu dijelasin gitu kan, makanya saya kalau Mas Jawahir kalau dengar saya cerita ngaji ceramah tentang tasawuf di jamaah-jamaah kan saya sederhananya begitu. Hal itu adalah emosi, kalau makom itu kepribadian. Nah itu sudah jadi kalau hal itu berubah tanpa kita kita kendalikan, Mas. Jadi misalnya gini, Mas Jawahir zikir nih. Lalu dihadiahi ahwal. Ahwal itu jamak dari hal ya. Tiba-tiba zikir itu ada getaran ketakutan kepada Allah ya. Tapi nggak sengaja kan, awalnya zikir nggak pengen takut. Nggak pengen takut. Tapi pas zikir misalnya ya jabar zikir gitu, tiba-tiba Mas Jawahir merasakan ketakutan. Tapi takutnya itu kepada Allah. Rasanya beda. Ketakutan yang nikmat. Nah kalau makom itu Mas Jawahir misalnya riyadho. Kalau makom itu riyadho. Kalau takut tadi tiba-tiba. Wah kan teman-teman yang ikut pelatihan kepekaan zikir kan banyak yang laporan kayak gitu kan. Tiba-tiba saya nangis Ustaz. Saya tiba-tiba. Jadi itu hal namanya. Nah kalau makom namanya sabar, itu perlu latihan. Dengerin podcast. Mubeng-mubeng saya sama Mas Jawahir. Teman-teman nggak mudeng misalnya ini ngomong apa muter-muter ya. Itu berarti teman-teman latihan sabar itu. Nah kalau sabar jadi makom. Jadi kalau sabar nggak hilang. Kalau tadi kan sekejap habis zikir hilang kan. Rasanya. Nah, ya tadi kok seperti ketakutan gitu Ustaz, atau seperti ada getaran emosi kebahagiaan yang luar biasa. Ada kebahagiaan tadi tapi bisa dijelaskan. Nggak bisa dijelaskan, tapi terus hilang. Tapi pengen tapi nggak bisa. Nggak bisa balik lagi karena itu tanpa diikhtiari, namanya hal. Dan itu nanti hal dan makom itu sangat mudah jika di zikir kita, bukan sangat mudah ya, lebih mudah zikir kita itu diwadahi napas. Nah ini nanti pentingnya mengapa kita bahas napas ini nanti sampai halaman 32 ini. Baru sekarang baru 18 sih nggak usah nunggu, udah punya dibaca aja sampai tuntas itu. Tapi kalau mau nunggu ya boleh, nanti bukunya kayak baru terus ya. Tapi saya itu kalau belajar itu seneng saya urat-urat Mas. Penjelasan dulu dosen, guru kalau pas ngaji, pas di pesantren gitu, pinggiran-pinggiran ini penuh saya kasih penjelasan. Jadi ketok wis tau maca. Nah, itu ya. Jadi itu bedanya hal dan makom. Nah, agar kita mendapatkan hal dan makom, ini mungkin jadi judulnya ini tentang makom dalam tasawuf ya. Itu akan lebih mudah jika kita zikirnya diwadahi dengan nafas. Alasannya itu karena emosi dan fisik itu kalau negatif itu seperti penghambat dalam aliran darah. Kalau itu dibersihkan dulu, nanti aliran darahnya lancar. Jadi zikir rasanya nikmat, sopo ngerti dapat hal. Lalu kalau diriyadhoi, jadi teman-teman setelah zikir jadi bersabar. Itu namanya makom ya. Jadi teman-teman riyadhah terus ya, bari zikir, misalnya zikir zikir kepada Allah tentang ya latif, ya latif, ya latifu, ya latif. Tiba-tiba teman-teman punya halnya ya, halnya itu ada merasakan kelemah lembutan Allah, lalu ada rasa kegembiraan yang luar biasa. Habis itu hilang, tapi terus paginya teman-teman sama anak istri jadi lembut. Itu jadi makom. Itu loh Mas. Rasanya kayak ada yang ngelus-ngelus saya Mas. Halusinasi. Itu jangan-jangan halusinasi. Harus hati-hati itu. Itu hati-hati. Hati-hati. Nah kadang-kadang pentingnya guru itu di situ sebenarnya Mas Jawahir. Pentingnya guru sebenarnya di situ. Walaupun saya berpendapat guru itu nggak wajib. Ya tentu pendapat ini yang setuju ya boleh, nggak apa-apa. Guru fisik maksudnya. Ya. Jadi mursyid fisik itu nggak wajib. Tapi kalau mursyid hakikat itu wajib. Itu ya memang otomatis. Tapi gini
Ini tak ulangi dulu sudah pernah. Iya. Ini jadi ingat saya bahas guru nih. Mas Jawahir tidak pernah bisa menemukan guru. Saya jamin. Tetapi guru bisa menemukan Mas Jawahir. Nah, itu ya. Iya. Nah, ini kata-kata ini diperhatikan loh ya. Manusia tidak pernah bisa menemukan guru hakikatnya. Tetapi guru hakikat bisa menemukan manusia. Kamu tidak bisa menemukan gurumu, tapi gurumu bisa menemukan kamu. Makanya nyari guru itu kalau nggak rendah hati ya nggak bisa. Ya, tetapi itu tadi kalau kita membahas secara baik dari literatur kitab-kitab kesufian klasik sampai sekarang, yaitu guru secara fisik, mursyid secara fisik, ono gemlegere awak itu tidak harus. Bukan tidak baik loh ya. Tidak harus. Kalau ada ya alhamdulillah berarti punya pemandu ya. Nah, pemandu itu kadang-kadang pentingnya itu di situ loh, Mas. Bahwa misalnya zikir ya latifu ya latif, terus dia merasakan ada kelembutan. Nah, lalu ternyata kayak tadi Mas Jawahir cerita ada yang ngelus-ngelus saya. Nah, itu hati-hati. Nah, itu bisa salah satu bentuk dari gejala hal, gejala yang baik dari hal, tetapi bisa tanda halusinasi. Hati-hati guys. Hati-hati. Nah, itu mungkin kemarin yang pas pelatihan kepekaan energi zikir Mas, yang tadi malam itu saya jelaskan itu. Kan banyak sensasi-sensasi kan. Kalau orang zikir itu ada shaking, ada semacam gemetar yang kasar ya. Ada gemetar yang halus, ada semutan, ada kayak listrik, kayak ada fenomena seperti itu. Itu kalau seharusnya itu sensasi positif, tetapi karena salah memaknai jadi negatif. Misalnya Mas Jawahir tadi merasa dilus-lus. Kalau memaknainya betul positif, tapi kalau memaknainya negatif jadi negatif. Negatifnya apa nanti risikonya? Halusinasi. Nah, kan Jawahir dulu pernah kan tak ceritain ada pasien merasa tiap pagi dipeluk oleh seseorang, ya kan? Nah, itu. Saya dipeluk genderuwo. Nah, dipeluk genderuwo itu dulu pernah pasien yang ngaku kayak gitu. Lah itu kan halusinasi kayak itu. Itu bukan hal. Itu halusinasi. Sehingga gitu ya, Mas Jawahir ya. Jadi apa yang saya baca ini tentu penting, tapi yang lebih penting teman-teman latihan. Ya latihan, dan yang sudah membawa bukunya, latihan minimal itu yang sangat aman, latihan bikin nafas jasadiyah. Di Riyadhah ya. Riyadhah ada 3 level, sadari nafas. Cuman sederhana. Sadari nafas. Bahkan kemarin itu saya itu membaca Ibnul Arabi itu loh Mas. Tentang yang belakangnya Makiyah, Futuhatul Makiyah. Nah, itu Ibnul Arabi membahas nafas itu ternyata luar biasa. Nanti suatu ketika akan saya buat artikel sedikit itu ya. Atau tentang nafas menurut Ibnul Arabi. Nanti nafas menurut Al-Ghazali. Itu apa menurut beliau-beliau itu yang tentang pernafasan. Menurut tokoh-tokoh. Iya, dan menyadari nafas itu menjadi salah satu favorit di dalam mewasilai zikir, bukan zikir loh ya. Nafas itu kalau nafas itu mubah. Ya terserah mau nafas apa enggak, terserah kamu kan. Tapi kalau nafas membuatmu iso ibadah, kan wajib dadi nafas. Iya sih. Kalau nafas membuat kamu lebih bisa zikir, nafas malah jadi sunnah. Nafas. Dasarnya sunatullah ya. Kayak orang makan ini. Makan itu kan mubah saja. Iya, mubah. Ya kan? Nah, tapi kalau Mas Jawahir niat makan agar nanti bisa sujud rukuk, makannya jadi makan yang baik. Bernafas, latihan nafas agar bisa berzikir. Itu latihan nafasnya adalah latihan nafas yang baik. Karena memang ada orang latihan nafas itu pengennya sekti. Iya, ya kan pengennya sekti ya. Ya berarti nafasnya ya kalau kesaktiannya digunakan untuk kesombongan, latihan nafasnya kan jadi haram. Iya sih. Iya kan? Iya. Musrek. Karena hukum wasilah menyesuaikan dengan tujuannya. Kan wasilah. Makan wasilah. Kerja juga wasilah. Kerja itu menjadi kebaikan kalau orang bekerja itu jadi ibadah jika bekerjanya digunakan niatnya bisa sujud ruku. Nah, Jawahir bekerja nih, jadi konten kreator dengan subscribernya 1 juta. Lalu dapat komisi, lalu uang itu digunakan untuk beribadah, untuk ngaji. Jadi konten itu jadi kebaikan. Tapi ngonten kalau nanti kalau dapat komisi, saya gunakan untuk beli ini biar mantanku cemburu, mau nyakitin orang itu berarti. Nah, itu berarti Mas Jawahir kontennya nggak berkah, kontennya nggak baik itu.
Karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuannya. Ya, tujuannya untuk kebaikan makan, tujuannya biar bisa zina. Ya, makan jadi ikut haram. Tapi makan biar tujuannya bisa sholat tahajud nanti malam, ya biar saya kuat sujud ruku. Nah, makan jadi gitu ya, itu. Iya betul. Nafas kan, napas makan itu kan fenomena biologis. Iya. Nah itu ya. Itu kalau saya sih nyebutnya modalitas yang diberikan oleh Allah, maka manfaatkan baik-baik. Dan itu diakui oleh para sufi bahwa nafas itu memang yang saya ulang-ulang ya. Ulang-ulang karena apalagi gitu. Afdholul ibadati atul anfas ma'allah. Nah, kan buka di Risalatul Qusairiyah. Nah, itu di Risalatul Qusairiyah. Jadi sebaik-baiknya ibadah itu menghitung nafas, tapi bukan nafasnya. Menghitung nafas ma'allah. Nah, gitu lah. Ya saya kira gitu Mas Fir. Ya, terima kasih kawan suku dimanapun Anda berada. Jika Anda pertama kali nonton video ini dan ingin mendapatkan buku ini, nanti bisa chat admin di kolom deskripsi atau komentar saja, nanti akan kami kirim linknya untuk membeli bukunya secara e-commerce atau melalui WhatsApp. Terima kasih. Silahkan komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.